Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai ketika Boruto dan kelompoknya tiba di Amegakure untuk mencari tahu siapa sosok misterius yang dikabarkan masih hidup. Ketika Jiraiya mulai bersiap memasuki Sage Mode, Tobirama menahan bahunya dan berkata dengan nada tegas namun panjang, "Dengar baik-baik, Jiraiya. Kau tidak perlu memakai Sage Mode sekarang. Aku bisa merasakan seseorang sedang mendekat ke arah kita. Gerakannya perlahan tapi pasti, dan aura yang kurasakan dari orang itu bukan aura orang biasa. Jadi lebih baik kita tetap tenang." Orochimaru yang sejak tadi memperhatikan sekitar menjawab sambil menyipitkan mata. "Tunggu sebentar, Tobirama Sensei. Cakra ini, rasanya aku mengenalinya. Apa mungkin sosok yang kita cari memang dia?" Belum lama Orochimaru berkata begitu, tangan besar Susanoo muncul dari bawah kaki mereka dan langsung menggenggam Tobirama, Jiraiya, serta Orochimaru. Hanya Boruto yang tidak ikut tertangkap. Tobirama merasakan tubuhnya tertekan oleh kekuatan Susanoo itu. Namun ia segera menggunakan Hiraishin untuk melepaskan Orochimaru dan Jiraiya, lalu muncul kembali di sisi Boruto. Dengan napas sedikit terputus, Tobirama berkata pelan, "Susanoo ini, jangan-jangan ini milik." Sebelum Tobirama menyelesaikan ucapannya, Madara muncul tepat di hadapannya. Madara berkata dengan suara datar namun jelas, "Ternyata kalian yang datang. Aku tidak menyangka kalian bisa merasakan keberadaanku di sini. Tapi yang membuatku heran adalah, apa alasan kalian muncul di tempat ini?" Tobirama menggeram pelan mendengar suara Madara. Boruto yang melihat kemunculan Madara tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Ia justru memperhatikan mata Madara yang kini kosong, tanpa satu syaringan pun, yang menandakan bahwa ia telah menggunakan Izanami sebelum mati saat melawan Otsutsuki. Orochimaru maju selangkah dan berkata panjang, "Sejujurnya aku sudah menduga kau bisa kembali dari kematian, Madara. Tapi aku tidak menyangka kau bangkit dengan menggunakan Izanami di situasi seperti ini. Bukankah tubuhmu sudah berubah menjadi abu pada saat itu? Bagaimana caramu hidup kembali? Tubuh siapa yang kau pakai sekarang?" Madara tidak menanggapi pertanyaan itu. Ia justru berjalan mendekati Boruto dan berkata, "Aku sudah tahu kau suatu saat akan datang ke sini. Sejak lama aku bersembunyi dan memperhatikan apa yang terjadi setelah aku mati di dimensi Kaguya. Aku memakai sisa kekuatanku untuk bertahan dan mengorbankan kedua mataku demi menggunakan Izanami yang berbeda dari biasanya." Boruto membalas dengan suara tenang, "Aku sudah menduga kau tidak akan mati begitu saja, Paman Madara. Tapi sayangnya sekarang kau buta. Dalam kondisiku saat ini, aku tidak bisa memulihkan matamu." Madara menjawab, "Tidak masalah. Aku masih bisa bertarung dengan merasakan kehadiran musuh melalui cakra mereka. Dan mengenai kalian, aku mengenali cakra kalian semua karena sudah kutandai sejak lama. Bahkan aku tahu kau membangkitkan Tobirama juga, padahal kekuatannya tidak terlalu membantu untuk perang ini." Tobirama yang mendengarnya langsung tersinggung dan menyerang Madara menggunakan kunai. Madara menyadari pergerakan itu dan memunculkan perisai Susanoo, lalu menendang Tobirama hingga terpental. Boruto terkejut dan segera berkata, "Paman Madara, jangan lakukan itu padanya. Tolong turunkan seranganmu." Mendengar itu, Madara menurunkan sedikit kekuatannya dan berkata kepada Tobirama, "Walau aku buta, aku tetap bisa menyingkirkanmu dengan mudah. Aku tahu kita punya masalah sejak dulu, tapi menyerangku tiba-tiba seperti tadi memaksaku untuk membalas." Tobirama yang sudah bangkit kembali terlihat sangat marah. Tanpa berpikir panjang, ia menggunakan jutsu naga air dan menyerang Madara secara langsung. Jiraiya dan Orochimaru terkejut karena jangkauan serangan itu besar dan bisa mengenai Boruto maupun yang lainnya. Boruto segera mengaktifkan karma dan menyerap jutsu air Tobirama serta cakra Susanoo milik Madara. Ia berkata panjang dengan suara tegas, "Kalian berdua dengarkan aku. Kalau kalian terus bertarung seperti ini, kita semua akan hancur sebelum menemukan siapa musuh sebenarnya. Jadi hentikan pertarungan ini sekarang." Madara dan Tobirama terdiam karena terkejut melihat Boruto bisa menyerap Susanoo Madara menggunakan karmanya. Jiraiya yang berada di samping Orochimaru berbisik, "Ini benar-benar aneh.
Aku sama sekali tidak tahu jutsu apa itu. Bagaimana mungkin anak itu bisa menyerap jutsuku dan bahkan Susanoo milik Madara? Orochimaru tersenyum tipis dan berkata, aku tidak tahu, Jiraiya. Tapi jika kau penasaran, lebih baik kau bertanya langsung padanya. Kecurigaanku tentang anak itu mulai hilang. Tapi yang tidak kuduga adalah kenyataan Madara bisa bangkit di sini. Setelah Boruto menyerap jutsu mereka, Tobirama mendekati Madara dan berkata, aku tidak percaya kau ada di sini, apalagi dalam keadaan tanpa mata. Aku menyerangmu tadi untuk memastikan apakah kau masih layak ikut dalam pertarungan besar yang sedang terjadi. Madara tersenyum dan menjawab, itu lelucon yang sangat mirip dengan sikapmu sejak dulu, Tobirama. Kau memang tidak pernah pandai menjaga ucapanmu di hadapanku. Boruto yang melihat keduanya masih saling menyindir tidak ingin mereka bertengkar lebih jauh. Ia segera membuka portal Jikukan dan menyedot mereka semua ke dalamnya. Kurama yang melihatnya tertawa kecil dan berkata, keputusan bagus. Mereka berdua memang tidak bisa berhenti bertengkar meskipun sudah mati. Sungguh merepotkan. Boruto ikut masuk ke dalam portal dan membawa mereka kembali ke Konoha, tepat di atas patung Hokage yang sudah hancur. Tobirama dan Jiraiya yang menyaksikan kemampuan Boruto hanya bisa terdiam karena terkejut. Tanpa banyak bicara, Boruto membawa mereka ke tempat jasad Naruto dan Sasuke yang sebelumnya ia simpan di atas patung tersebut. Saat itu Tobirama berkata pada Madara dengan nada masih kesal, untuk sekarang aku akan menahan keinginanku menghabisimu. Tapi kau tahu, aku tidak pernah bisa melihat wajahmu tanpa keinginan untuk menyingkirkanmu. Madara menjawab sambil tersenyum sinis, kau benar-benar tidak malu, Tobirama. Katakan saja apa yang kau mau. Kalau saja Boruto tidak menghentikanku tadi, tubuh Edo Tenseimu itu sudah hancur berkeping-keping. Boruto memperhatikan Madara dan Tobirama yang kembali saling menyindir tanpa henti. Ia menghela napas pelan, lalu berjalan meninggalkan mereka untuk sejenak menenangkan diri. Boruto mendekati tubuh Sumeaka yang sudah tidak bernyawa dan menemukan mata Rinnegan milik Sumeaka yang masih tersisa. Dengan hati-hati, ia mengambil mata itu, kemudian kembali menghampiri Madara dan berkata dengan nada lembut namun panjang, Paman Madara, aku tahu kau bisa bertarung tanpa penglihatan, tapi jika kita bertemu musuh itu lagi, keadaanmu akan menyulitkan. Jadi ku minta kau memakai ini. Rinnegan ini memang tidak sekuat milikmu dulu, tapi setidaknya lebih baik dibandingkan kau tidak memiliki mata sama sekali. Madara terdiam sejenak, lalu mengambil mata itu sambil berkata, kau cukup cerdik juga, Boruto. Aku bahkan tidak terpikir melakukan ini. Tanpa banyak bicara lagi, Madara menanamkan mata Rinnegan tersebut ke rongga matanya. Boruto lalu memindahkan cakra Kurama ke sekitar luka itu untuk membantu menutup jaringan yang robek akibat transplantasi. Tobirama yang melihat proses itu berkata dengan nada sinis, kau terlalu dekat dengan orang ini, Boruto. Berhati-hatilah, dia bisa menusukmu kapan saja tanpa peringatan. Boruto tersenyum kecil dan menjawab dengan sabar, tidak usah khawatir, Nidaima. Justru menurutku kalian akan menjadi pasangan yang kuat jika nanti harus bertarung bersama. Setelah beberapa saat, transplantasi mata Madara selesai dan penglihatannya kembali pulih. Ia memandang sekeliling, kemudian menatap Jiraiya di belakangnya sambil berkata, tidak jauh berbeda dengan dojutsu lain yang pernah kupakai. Terima kasih, Boruto. Dengan ini akan lebih mudah bagiku, misalnya, untuk menghajar wajah menyebalkan Tobirama itu. Tidak jauh dari sana, Orochimaru mendekati jasad Sasuke yang terbaring dan mulai menyiapkan jarum suntik berisi sel milik Shibai. Tobirama langsung bereaksi, Orochimaru, apalagi yang kau lakukan kali ini? Jangan bilang kau ingin mencoba hal aneh terhadap mayat itu. Orochimaru menoleh sambil tersenyum kecil dan berkata, tenang saja, Tobirama. Ini bukan hal berbahaya. Tubuhnya hanya mayat yang tidak lagi memiliki fungsi. Aku hanya ingin melihat respons kalian. Lagi pula, aku tidak berencana membangkitkan siapapun. Aku hanya ingin menguji bagaimana sel Shibai bekerja pada tubuh yang sudah mati. Tidak lama setelah ia menyuntikkan sel itu, tubuh Sasuke mengeluarkan uap cakra berwarna ungu pekat. Boruto yang melihatnya terkejut dan bersiap menyerang.
Namun Orochimaru mengangkat tangannya dan berkata, "Tidak perlu panik, Boruto. Ini reaksi yang wajar. Lihat saja apa yang terjadi selanjutnya." Uap cakra itu kemudian menyusut dan berubah menjadi sebuah pil kecil. Orochimaru segera mengambilnya dan berkata, "Seperti yang kuduga, mekanismenya sama seperti sebelumnya." Ia mendekati Boruto dan berkata, "Boruto, aku ingin memberikan ini padamu. Pil ini berisi seluruh kemampuan Sasuke. Jika kau memakannya, semua kekuatan Sasuke akan berpindah menjadi milikmu, bukan hanya pedang dan jubah yang ia tinggalkan." Jiraiya yang mendengar itu langsung maju dan memegang pil tersebut sambil berkata, "Tunggu dulu, Orochimaru. Kau membuat keputusan sepihak tanpa berdiskusi dengan kami. Kau memberi Boruto sesuatu yang bahkan kami tidak tahu apa efek jangka panjangnya. Aku hanya bekerja bersamamu karena situasi pramemaksa, bukan karena aku percaya padamu." Orochimaru merebut kembali pil itu sambil mendecakkan lidah dan berkata, "Kau benar-benar merepotkan, Jiraiya. Kau menilai sesuatu tanpa memahami cara kerjanya. Aku sudah bilang, ini tidak berbahaya. Bukankah begitu, Boruto?" Boruto menatap pil itu sejenak, lalu menjawab, "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya, tapi semua yang kau lakukan sejauh ini justru membantu. Jadi aku akan menerimanya, Orochimaru." Setelah berkata begitu, Boruto langsung menelan pil itu. Madara memperhatikan perubahan pada Boruto dan berkata, "Sebenarnya aku tidak terlalu peduli dengan kalian semua kecuali Boruto. Jadi aku ingin tahu, apa rencana kalian untuk menghadapi dua Otsutsuki itu? Aku ingin mendengarnya, Orochimaru." Sesaat setelah Madara selesai bicara, tubuh Boruto mulai dipenuhi cakra ungu yang merembes keluar dari seluruh tubuhnya. Cakra itu tampak menyatu dengan cakra Boruto sendiri dan kekuatan Sasuke mulai mengalir masuk sepenuhnya. Boruto mengangkat tangannya perlahan dan mencoba mengaktifkan sesuatu. Tanpa diduga, segel jutsu muncul di telapak tangannya dan sebuah tangan Susanoo terbentuk di sampingnya. Tangan itu bergerak dengan refleks Sasuke dan langsung mencengkeram Tobirama. Tobirama terkejut dan berteriak, "Boruto! Apa maksudmu melakukan ini? Apa kau tidak bisa mengendalikan kekuatan itu?" Boruto terkejut mendengar komentar Tobirama dan segera berkata dengan nada panik namun jelas, "Iya, Paman. Kau benar. Aku memang belum bisa mengendalikan kekuatan ini sepenuhnya. Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara melepaskan Paman Tobirama dari cengkeraman Susanoo ini. Jadi tolong, Madara, katakan padaku apa yang harus kulakukan sekarang. Aku tidak bisa membiarkannya terus seperti ini." Madara menoleh sambil menghela napas, kemudian membalikkan tubuhnya dan menjawab dengan nada datar, "Hancurkan saja tubuh Edo Tensei-nya. Tubuhnya akan pulih sendiri dalam beberapa detik. Tentu saja, itu kalau dia bisa meloloskan diri sebelum kau benar-benar meremukannya." Tobirama memang suka berlagak, tapi lihatlah sekarang, hal sesederhana ini pun dia tidak bisa atasi sendiri. Kalian semua benar-benar menyusahkan. Dari dalam tubuh Boruto, Kurama tertawa kecil dan berkata, "Boruto, apa yang kau lakukan? Kau membuat Tobirama terlihat tidak berdaya di depan Madara. Kau benar-benar tidak bisa mengendalikan kekuatan Sasuke, ya?" Boruto menjawab cepat, "Kurama, berhenti mengejekku dan bantu aku saja. Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara mengendurkan cengkeraman Susanoo ini." Tobirama mencoba membentuk segel jutsu untuk menggunakan Hiraishin, tetapi tangannya terhimpit oleh tekanan Susanoo sehingga ia kehilangan fokus. Melihat hal ini, Madara akhirnya melangkah mendekat sambil terlihat jengkel. Ia menggigit jarinya, memanggil sebuah kipas Uchiha dari mulutnya, lalu melumuri kipas itu dengan cakra sebelum memukul tangan Susanoo milik Boruto hingga hancur. Tobirama pun terbebas dan segera menjauh. Madara menatapnya sebentar dan berkata, "Kau berutang nyawa padaku. Bayarlah nanti kalau kau punya kesempatan, kalau kau cukup berguna dalam pertempuran melawan mereka." Tobirama membalas sambil menghindari tatapan Madara, "Aku belum terbiasa berada di dekatmu, tapi kuharap kau tidak mati dulu sebelum aku menghadapi mereka." Setelah mengatakan itu, Madara berjalan pergi tanpa menjelaskan tujuannya. Melihat hal itu,
Tobirama cepat-cepat melemparkan tanda kecil Hiraishin ke tubuh Madara, lalu berbalik ke Boruto dan berkata, "Hei, anak Uzumaki. Maaf kalau aku membuat kegaduhan. Sejujurnya, seumur hidup kami selalu saling membunuh kalau bertemu. Jadi bekerja sama seperti ini bukan hal yang mudah." Aku bahkan tidak tahu apa yang dipikirkan Madara pergi sendirian seperti itu. Boruto mendengarkan penjelasan itu sambil menatap arah kepergian Madara, lalu merapal Kuchiosen no Jutsu. Dari lingkaran asap, muncul Garaga yang tidak ia panggil sejak lama. Boruto mengajak semua orang naik untuk mengejar Madara. Orochimaru menatap Garaga sambil tersenyum tipis dan berkata, "Pemanggilan yang menarik, Boruto. Pilihanmu ternyata tidak buruk. Dan sepertinya kau tahu kemana Madara pergi. Benar begitu?" Boruto menjawab, "Iya. Dari telepati, aku bisa merasakan Paman Madara menemukan sesuatu di sana." Namun sebelum Garaga bergerak, Tobirama berkata dengan nada kesal, "Kenapa harus pakai ular besar ini? Terlalu merepotkan. Kita tidak perlu ini. Aku sudah menandainya dengan Hiraishin." Tobirama langsung menggunakan teknik itu dan membawa semuanya muncul tepat di depan Madara yang sedang berlari. Di depan mereka terlihat sesuatu yang tidak masuk akal. Tugu raksasa Otsutsuki, yang seharusnya berada di dimensi Ishiki, kini berdiri di tengah Konoha dengan simbol Rinne Sharingan di dasar strukturnya. Madara menatapnya lalu berkata kepada Boruto, "Sepertinya kau tahu apa maksudku. Ini bukan tugu biasa. Ini simbol Otsutsuki, dan tidak mungkin muncul di sini tanpa alasan." Boruto turun dari Garaga dan berkata, "Apa maksudnya ini? Bagaimana tugu itu bisa muncul di Konoha? Aku harus mengeceknya langsung." Ia memanggil gama kecil milik Koji untuk melihat dimensi Ishiki, dan benar saja, tugu di sana sudah hancur tanpa sisa. Boruto menoleh pada yang lain dan berkata bahwa ia merasakan firasat buruk. Namun sebelum ia selesai bicara, sebuah kursi berbentuk aneh dengan simbol mata JBI muncul dari inti tugu. Kayu-kayu runcing mencuat dengan cepat dari sekelilingnya, hampir menusuk Garaga, tetapi Garaga menghancurkannya sebelum menyentuh tubuhnya. Tobirama berkata dengan nada waspada, "Boruto, apa mereka mungkin sudah masuk ke dalam bumi? Kau merasakannya?" Boruto menjawab, "Itu tidak mungkin terjadi tanpa Sumeaka. Tapi karena mereka adalah Otsutsuki tingkat tertinggi, kita harus siap menghadapi hal yang tidak masuk akal sekalipun." Mendengar itu, Madara mengambil keputusan nekat. Ia mendekati Tobirama dan berkata, "Aku butuh bantuanmu kali ini. Kau pengguna elemen air. Gunakan jutsu terkuatmu dan arahkan ke tugu itu setelah aku menyerang. Kita akan melihat sesuatu." Tobirama menjawab ketus, "Kau tidak tahu malu, ya? Baru saja kau menghinaku." Madara membalas, "Lakukan saja setelah seranganku. Percayalah, hasilnya menarik." Ia lalu melakukan inton, raiha dan menembakkannya ke tugu. Ledakan besar terjadi seperti biji dama. Madara berteriak menyuruh Tobirama mengikutinya dan Tobirama langsung mengeluarkan tsunami air untuk menghentikan ledakan itu. Madara lalu mengibaskan kipasnya untuk memusnahkan debu dan kabut. Namun hasilnya di luar dugaan, tugu Otsutsuki itu sama sekali tidak rusak. Bahkan sebuah portal ruang waktu terbuka di tengahnya. Madara menatap portal itu dan berkata, "Ada yang aneh di sini. Bagaimana mungkin monumen ini muncul di desa dan portal ini aktif lagi?" Saat itu, Boruto menatap portal dan tiba-tiba ia merasakan kesadarannya terseret ke tempat lain. Di sana ia melihat Kaguya sedang menunggunya. Kaguya berkata, "Jadi Madara itu benar-benar masih hidup. Ternyata dia punya banyak cara untuk bertahan." Boruto terkejut dan bertanya, "Kaguya? Jangan bilang kaulah yang membuat semua ini terjadi. Apa kau masih hidup?" Kaguya menjawab, "Sisa cakraku hampir habis setelah aku menyegel bumi waktu itu. Tapi itu tidak penting. Dengarkan saja. Tugu yang kalian lihat di Konoha itu, akulah yang memindahkannya dari dimensi Ishiki. Jangan buang waktu bertanya bagaimana caranya." Boruto mengeluarkan kemampuan barunya yang mengejutkan. Ia memanggil jiwa Madara,
Tobirama, dan yang lainnya masuk ke ruang tempat Kaguya berada. Mereka terlihat kebingungan, tetapi Boruto berkata, "Jangan panik. Aku hanya ingin kalian mendengarkan apa yang akan Kaguya jelaskan." Kaguya tersenyum dan berkata, "Kemampuanmu hampir seperti mereka. Kau bisa menarik kesadaran mereka ke tempat ini. Tapi baiklah, aku lanjutkan." Madara menatap Kaguya dan berkata, "Akhirnya aku melihatmu lagi. Aku tidak akan menyia-nyiakan waktu. Katakan, bagaimana kau memindahkan tugu Otsutsuki itu ke Konoha? Aku ingin mendengarnya."